sini perkenalkan, nama saya Arya Setianedia Solon. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya pada pelajaran sistem operasi, yang dimana saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang algoritma non-preemptive. Yang pertama adalah FIFO atau First In First Out. FIFO adalah salah satu teknik pengelolaan queue pada penanganan tugas yang bertumpuk, yaitu item yang pertama akan dikerjakan lebih dahulu. Contoh soalnya yaitu di sini ada 4 proses. Proses P1 mempunyai burst time-nya 10, proses P2 5, proses P3-nya burst time-nya 3, proses P4-nya burst time-nya 9. Langsung saja kita masuk ke cara kerjanya. Gambar Gantt chart-nya seperti ini. P3, P2, P4, P1. Kenapa P3 duluan? Karena di sini kita melihat waktu kedatangannya yang lebih awal yaitu pada P3. P3 yaitu 3. Setelah itu adalah P2, habis itu P4, habis itu P1. Ya, di sini P3, P2, P4, P1. P3-nya 3, P2-nya 8. 8-nya didapat dari 3 ditambah 5, 8. Setelah itu P4 17 didapat dari 8. 8 ditambah 9, 17. Dan P1-nya 27. 17 ditambah dengan 10 dari burst time-nya P1. Maka di sini setelah itu kita akan menghitung waiting time-nya. P1-nya 27, P2-nya 8, P3-nya 3, P4-nya 17. Setelah itu kita akan menghitung rata-rata, yaitu 27 tambah 8 tambah 3 tambah 17 dibagi dengan 4. Karena prosesnya ada 4, jadi dibagi dengan 4. Jadi 55 dibagi 4 sama dengan 13,75. Kita masuk yang kedua adalah SJF atau Shortest Job First Scheduling. Algoritma Shortest Job First Scheduling ini memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time atau waktu pengerjaan terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada 4 proses. P1, P2, P3, 4. P1 mempunyai arrival time-nya 0, burst time-nya 8. P2 mempunyai arrival time 3, burst time 5. P3 mempunyai arrival time 5, burst time 2. P4 mempunyai arrival time 6, burst time-nya 3. Kita masuk ke cara kerjanya. Jadi gambar Gantt chart-nya seperti ini. P1, P3, P4, P2. Kenapa P1 yang duluan? Karena di sini P1 mempunyai arrival time-nya 0. Setelah P1, P3. Kenapa P3? Karena setelah P1 yaitu P3, karena di sini P3 mempunyai burst time yang terkecil yaitu 2. Setelah itu P4 dan P2. Di sini P1-nya 8. Karena P1-nya mempunyai burst time-nya 8. P3-nya 10 karena di sini burst time 8 dari P1 ditambahkan dengan proses P3 burst time 2 jadi 10. Setelah itu P4-nya 13. 10 ditambah dengan P4 3 jadi 13. Setelah itu P2-nya 18. P4 13 ditambah dengan P2 5 jadi 18. Jadi setelah itu kita akan menghitung waiting time-nya dari P1 yaitu 8 dikurangi 0. 0 ini adalah waktu kedatangan proses P1 yaitu 0.
Jadi 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Sedangkan P2 itu 18. 18 dikurangi 3. Arrival time dari P2 yaitu 3. Jadi 18 kurang 3 15. P3 nya 10. 10 dikurangi 5, 5 nya didapat dari P3. Arrival time nya P3 yaitu 5, yaitu 10 kurang 5 sama dengan 5. Begitu juga dengan P4. 13 dikurangi 6. 6 ini adalah arrival time dari P4. Jadi 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Rata-rata dari waiting time ini yaitu 8 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 7 ini dapat dari hasil terakhir waiting time. 8 tambah 15 tambah 5 ditambah 7 dibagi dengan 4. Prosesnya ada 4. Jadi 35 dibagi 4 sama dengan 8,75. Setelah itu yang ketiga yaitu HRN atau High Hash Ratio Next. Strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada 3 proses, P1, P2, P3. P1 mempunyai arrival time-nya 0, burst time-nya 6. P2 mempunyai arrival time 3, burst time 2. P3 mempunyai arrival time 5, burst time 4. Nah, cara kerjanya seperti ini. Pertama-tama kita akan mengerjakan Gantt chart-nya duluan. Di sini kita akan mengerjakan proses hanya satu Gantt chart saja. Yang dimana kenapa kita ambil 0 dan 6? Karena di sini pada proses P1 arrival time-nya 0 dan burst time-nya 6. Jadi waiting time-nya kita ambil waiting time P2 sama P3. Di sini waiting time P2 sama dengan 6 dikurangi 3. 3-nya 6-nya dapat dari mana? 6-nya dapat dari burst time-nya P1 6 dikurangi dengan 3. 3-nya dapat dari arrival time P2. Jadi 6 kurang 3 sama dengan 3. Sedangkan P3 sama dengan 6. 6 ini dapat dari burst time P1 dikurangi dengan 5. 5 ini dapat dari arrival time P3. Jadi 6 kurangi 5 sama dengan 1. Setelah itu kita mengerjakan prioritasnya. Di sini rumus dari prioritasnya itu hasil waiting time awal ditambah dengan burst time dibagi dengan burst time. Jadi di sini kita mengerjakan prioritas P2 sama P3. Di mana P2 sama dengan 3 ditambah 2. 3 ini dapat dari hasil waiting time P2 6 kurang 3 jadi 3 ditambah dengan 2. 2 ini dapat dari burst time P2. Jadi 3 ditambah 2 dibagi dengan 2 burst time sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 1,66. Selanjutnya P3 1 tambah 4 1 ini dapat dari hasil waiting time terakhir 1 6 kurang 5 sama dengan 1. 1 ditambah 4 4 ini didapat dari burst time P3. Jadi 1 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 5 bagi 4 sama dengan 1,25. Di sini kita akan membandingkan proses dari P2 dan P3 mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu, mana yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi, yaitu pada P2 1,66. Setelah itu kita mengerjakan Gantt chart-nya seperti ini Gantt chart-nya, dan waiting time-nya menjadi P1 0 kurang 0. 0-nya yaitu waktu kedatangan P1 dikurangi dengan arrival time-nya P1. 0 kurang 0 sama dengan 0. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3-nya dari arrival time P2 dan 8
P3 nya 8 kurangi 5, 5 nya yaitu dari arrival time P3 sama dengan 3. Jadi rata-ratanya yaitu 0 ditambah 3 tambah 3 didapat dari waiting time terakhir dibagi dengan 3, prosesnya ada 3, jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Kita masuk ke algoritma primitif. Yang pertama ada RR atau round robin, yaitu salah satu algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan quantum time. Time quantum adalah suatu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada 3 proses. Proses P1 mempunyai burst time 10, proses P2-nya mempunyai burst time 5, proses P3-nya mempunyai burst time 9. Di mana quantum time-nya adalah 5. Cara kerjanya pertama kita membuatkan chart-nya. Di sini ada 3 proses yaitu P1, P2, P3. Di mana waktu kedatangan P1 pada 0 dan P1-nya yaitu 10. 10 burst time-nya 10 dikurangi quantum time-nya 5, jadi P1-nya 5. Terus P2-nya mempunyai burst time 5. 5 dikurangi 5 maka habis. Maka di sini adalah P2 5 ditambah burst time 5 ditambah quantum time 5 menjadi 10. P2 punya 10. Sedangkan P3 di sini burst time-nya 9. Jadi 10 tambah 5 sama dengan 15. Setelah itu kita kerjakan. Karena proses burst time yang pertama ada masih sisa 5, maka 15 ditambah 5 sama dengan 20. Dan proses kedua kan sudah habis. Proses kedua kan sudah habis. Proses kedua sudah habis, maka proses yang ketiga kan masih ada sisa 4, maka 20 ditambah burst time P3 4 jadi 24. Sekarang kita mengerjakan waiting time-nya P1 yaitu 0 dari P1 yaitu kedatangan. Proses kedatangan P1 adalah 0 ditambah 15 dikurangi 5 sama dengan 10. P2 sama dengan 5. P3 dapat dari 10, hasil dari P3 itu 10 ditambah 24. P3 akhir dari P3 dikurangi dengan akhir dari P3 15 sama dengan 19. Rata-rata dari waiting time itu adalah 10 tambah 5 tambah 19 didapat dari waiting time terakhir, hasil dari waiting time terakhir dibagi dengan 3 proses, jadi sama dengan 34 dibagi 3 sama dengan 11,33. Selanjutnya PS atau disebut priority scheduling. PS merupakan algoritma penjadwalan primitif. Menggunakan PS setiap proses diberikan nilai prioritas. Prioritas proses ini dapat bersifat statis ataupun dinamis, yang berarti berubah terus dari waktu ke waktu. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada 3 proses, P1, P2, P3. P1 mempunyai burst time 9, prioritas 3. P2 mempunyai burst time 6, prioritas 2. P3 mempunyai burst time 7, prioritas 4. Jadi setelah itu kita mengerjakan Gantt chart-nya seperti ini. Di sini ada P2, P1 dan 3. Kenapa P2 duluan? Karena prioritas yang akan kita cari yang paling terkecil adalah prioritas P2. Prioritas P2 2, prioritas P1 3, prioritas P3 4. Jadi
P2 di sini 6 didapat dari burst time P2 ditambah dengan 9, burst time dari P1 yaitu 15 ditambah dengan burst time P3 7 yaitu 22. Jadi waiting time-nya P1-nya 6, P2-nya 0, 0-nya itu waktu kedatangan awal, P3-nya 15. Jadi rata-rata waiting time adalah 6 tambah 0 tambah 15 didapat dari akhir dari waiting time dibagi dengan 3. Prosesnya ada 3. Sama dengan 21 bagi 3 sama dengan 7. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.